Ada pertanyaan lagi? Okay, so now we'll go to our next number. Number 7. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 200 meter per second. Laju 200 meter per second ini setara dengan berapa kilometer per jam? Nah, ini konversi. Jadi ini yang harus kalian ingat ya. Kilometer per jam kalau diubah ke meter per second. Kilometer ke meter itu berapa? Kilometer ke meter itu kan 1000. Jadi kita punya kali 1000 meter. Nah, jam ke second. Jam ke second itu 3600. Jadi kalau misalnya dari km per jam, ubah ke meter per second, dia tuh kalinya 1000 per 3600. Nah, sekarang kalau kebalikannya, dari meter per second, kita ubah ke kilometer per jam. Berarti kalinya dibalik. 3600 bagi 1000. Nah, udah, tinggal kalian tulis. Jadi 200 kali 3600 dibagi 1000. Ini bisa coret. Nolnya coret. So we have 20 times 36. So we have 720 meter per second. Any question? Bisa? Kita lanjut. Sir, Kenapa? Sir, itu kilometer per hour seharusnya kan? 720. Kilometer per hours. Kalau di bahasa Inggris ini kilometer per hours. Oke. Kalau bahasa Indonesia Pak, apa? Harus dibagiin ya? Hah? 1000 sama 1000 sama 3600. Nah, soalnya kan dibagi kan? Kan kalau misalnya km per jam dikali 1000 per 3600. Kalau misalnya dari meter per second, berarti ini kan dibagi 1000 per 3600 kan? Kalau dibagi 1000 per 3600, kita balikin. Gitu. Ya. Ini kan jadi kali. Ada lagi? Bisa ya? Okay, so now we'll go to our next question. So we'll see number 12. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan konstan 60 km per jam. So we have 12. Kecepatan konstan 60 km per jam. And then waktu tempuhnya 2 jam. So we have T 2 jam, 2 hours. Nah, ditanya jarak. Nah, jaraknya berapa? Nah, kita udah tahu rumusnya. S sama dengan V kali P. So we have V 60 km per jam dikali T-nya. T-nya 2 jam. Jadi kita punya 60 kali 2. 120 km. Gitu aja. 12 ada pertanyaan dulu? Udah ya? Oke. Sekarang number 13. Number 13. Kiki walk with the velocity 1.5 meter per second. Jadi 1,5 meter per second. For 10 minutes. T-nya 10 menit. Ditanya jarak. Nah, sekarang kalian lihat satuan. Ini kan meter per second.
Nah, waktunya dalam second kan? Sedangkan ini dalam minutes. Jadi sekarang kita harus ubah 10 menitnya, ubah ke second. Caranya, menit ke second, tinggal kaliin 60. Karena 1 menit kan 60 second. So we have 600. Then S equals to, sama kayak tadi ya, V kali T. V-nya 1.5 times 600. Nah, 1,5 dikali 600. 15 bagi 10 kali 600. So we have 60 times 15. And the answer is 900 meters. Nah, ini tinggal kalian ubah. 900 meter kan? Kalian ubah ke kilometer. 900 meter. Meter ke kilometer itu dibagi 1000. So we have 0.9 kilometers. Any question for number 12 and 13? Ada? Bisa ya? Okay. Now we'll go to our next question. Ya, nanti bahan buat minggu depan mirip-mirip soalnya kayak yang udah dibahas hari ini. Okay? Now number 16. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa benda bergerak GLB. Udah nggak mungkin ya, kalau GLB kan yang namanya grafiknya V terhadap T, dia harusnya lurus ya. Kalau V terhadap T, kalau GLB dia lurus. Kalau GLB diperlambat, dia turun. Diperlambat. GLBB diperlambat. Kalau GLBB dipercepat, dia naik. Gitu ya. Jadi kan grafiknya turun, jadi pasti GLBB diperlambat. Nah, sekarang lihat. Kita lihat grafiknya. Kalau dapat grafik kayak gini, kalian lihat ini. Yang ini ya. Kecepatan awal sama kecepatan akhir. Ini V, ini T. Kecepatan awalnya itu 8. Nah, kecepatan akhirnya di sini 0 kan. Nah, waktunya dari 0 sampai 5. Nah, jadi kita bisa cari percepatannya. So we have A, acceleration or deceleration equals to Vt min V0 over delta T. Kecepatan akhirnya kan dia hampir berhenti ya. Kecepatan akhirnya ini kan 0. So we have 0 minus kecepatan awal, dia ada 8 ini. 0 minus 8 divided by delta T. T akhirnya ini 5 kurang T awal. T awalnya ini 0. So we have negative 8 divided by 5. So negative 1.6 meter per second square. Gitu ya, ingat. Jadi pokoknya kalau dia diperlambat atau deceleration, the deceleration will be negative. Jadi A-nya tuh bakalan negatif kalau dia GLBB diperlambat. Itu jangan lupa. Kalau dipercepat, baru A-nya positif. Any question buat number 16? Gak ada ya? Bisa ya? Jadi ingat aja rumus ini. A sama dengan Vt min V0 bagi delta T. Okay. So now we'll go to our next question. Number 19. 19. Seorang anak melempar batu dengan kecepatan awal 10 meter per second. So we have V0 10 meter per second.
dan percepatan 2 meter per second kuadrat. So, the acceleration will be 2 meter per second square. Jarak tempuh batu 5 second. Kemudian adalah, nah, so the question is S, and then we have time. The time of it is 5 second. So, 5 second. Nah, ada V0, ada A, ada S, ada T. Kita disuruh cari S. So, we can use the formula S equals to V0 T plus half of A times T squared. Gitu ya. Ditanyanya S. V0, we have 10 times T 5 second plus half of A. A-nya 2 meter per second square times T 5 square. Ini bisa coret. So we have S equals to 10 times 5, 50, plus 5 square, 25. All of it in meter, karena ini meter in second ya. So this one in meters. So we have the distance of it, 50 plus 25. So 75 meters. Jadi isinya 75 meter. Gitu ya. Any question for number 19? Yang setengahnya dari Setengahnya? ya. Setengahnya dari rumus yang kemarin. Kemarin kan ada rumus yang ini. ST sama dengan S0 tambah V0T. Nanti lihat lagi ya di videonya. Nah, cuman kan kalau S0-nya biasanya 0. Jadi bisa kita langsung sederhanain rumusnya jadi yang ini. Ya. Penurunan rumusnya mah baru nanti sih di SMA biasanya. Tinggal masukin itunya. Jadi jangan lupa aja ada setengahnya. Ada pertanyaan lain? Nggak ada? Oke. Kita lanjut. Kita lanjut yang number 20. Sebuah pesawat mula-mula memiliki kecepatan 20 meter per second. Jadi kecepatannya 20 meter per second. Nah, kecepatannya itu kecepatan mula-mula. Jadi V0 ya. Dalam waktu 4 detik. So the time is 4 second. Kecepatannya menjadi 100 meter per second. Nah, dikasih tahu kecepatan akhir. Vt-nya jadi 100 meter per second. Awal 20 jadi 100 meter per second. Ditanya percepatan. So the question is A. Nah, gimana cara carinya A-nya? A equals to Vt minus V0. Jadi terminal velocity kurang initial velocity ya. Kecepatan akhir kurang kecepatan awal. Divided by, this one is not S. T ya. Kan 4 second. Dibagi delta T. Nah, Vt-nya we have 100 minus initial velocity is 20 divided by delta T. Delta T-nya 4 second. So we have 80 divided by 4. So we have 20 meter per second square. Dah. So that's it for number 20. Ingat ya. Kalau A-nya dia GLBB dipercepat, berarti dari awalnya lambat terus jadi cepat, itu A-nya positif pasti kayak gini. Ya. Kalau misalnya dia bergeraknya tuh dari cepat terus jadi lambat, GLBB diperlambat, berarti A-nya negatif. Nah, terus kalau di soal, misalnya kalian dikasih tahu gitu ya.
sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 30 meter per second, terus sampai berhenti. Kalau sampai berhenti, ada kata berhenti ya di sana. Sampai berhenti, berarti ini VT-nya 0. Jadi kecepatan akhirnya 0. Kalau dia ada tulisannya sampai berhenti di soal. Gitu ya. Any question? Kalian udah pernah belajar Pitagoras belum? Pas kelas 7. Ada yang bisa bantu jawab? Udah, Sir. Udah pernah? Misalnya yang soal nomor 5 tadi ya. Panjang AB-nya 400. Panjang BC-nya 300. Nah, misalnya sekarang si Lili. Lili dia bergeraknya dari A ke B ke C. Berhenti di C. Nah, sama. Tentukan distance, displacement, velocity, and speed. Nah, geraknya dari A ke B ke C. Nah, jadi misalnya awalnya A, sekarang terakhirnya di C. Nah, kalau pertama kita hitung jarak. Jaraknya berapa berarti distance? Jaraknya kan tinggal tambahin ya. A ke B kan 400. Ditambah B ke C 300. So we have 700 meters. Nah, sekarang kalau ditanyanya perpindahan atau displacement. Perpindahan itu jarak terdekat antara posisi awal yang A dan posisi akhir. Nah, jadi kita harus tarik garis dari A ke C. Nah, ini tuh segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku, kita tanya yang ini, panjang AC, berarti ini harus pakai Pitagoras ya. Jadi perpindahannya akar dari 300 kuadrat tambah 400 kuadrat equals to 500. Jadi kalian bisa hitung sendiri ya. 900 tambah 1600. Didapat 500 meters. Nah, velocity-nya atau kecepatan tinggal perpindahan bagi waktu ya. Kalau misalnya Lili dalam 100 second. Jadi kecepatannya tinggal 500 bagi 100. 5 meter per second. Nanti kalau speed ditanyanya, speed itu kelajuan, dia pakai jarak. So 700 divided by 100 seconds. Equal to 7 meter per second. Gitu ya. Jadi ingat kalau perpindahan kan lihat posisi awal dan akhir. Jadi kalau misalnya kayak si Lili, dia geraknya dari A ke B terus ke C. Berarti dari sini tarik garis ke sini. Jadi nanti bentuknya segitiga siku-siku. Jadi cari sisi miringnya pakai Pitagoras. Udah, kayak gitu aja. Ada pertanyaan lain? Bisa ya? Minggu depan ulangannya mirip kayak gini. Sir, nanti kita belajar Pitagoras ya? Nanti Pitagoras belajar lagi. Oke. Tapi pas masih nanti sih. Akhir semester 1 atau awal semester 2. Oke, jadi saya akan bahas nomor 14. Tadi lewat ya. Seekor kancil berlari di hutan dengan data sebagai berikut. 10 menit pertama, dia tuh 2 km. Terus, 15 menit, berikutnya 4 km. Dan 5 menit terakhir, dia menempuh jarak 1 km. Ditanya kelajuan rata-rata. Nah, kelajuan rata-rata itu adalah
jumlah semua jarak. Jadi jarak semuanya kalian jumlahkan. 2 plus 4 plus 1 divided by time. Jadi time-nya kalian jumlahkan juga semua. 10 tambah 15 tambah 5 menit. So we have 20, 30 minutes. Nah, kita kan tahu bahwa dia tuh satuannya kilometer per jam. So we must convert this one. Kalian harus convert minutes ke jam. So we have 7 divided by setengah jam. Nah, 7 bagi setengah. Kita bisa ubah jadi 7 kali 2 per 1. So we have 14 kilometers per hours. Gitu ya.